Selamat Cianjur. Kepanjangannya yaitu cintai aku dengan jujur. Terpesona, aku terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Nanti kalau misalkan saya bilang selamat siang, kalian jawab siang, luar biasa. Oke, semangat. Oke, selamat siang. Siang, luar biasa. Waduh. Pulang ya. Biar lebih semangat, biar teman-teman juga semangat dan semua warga yang ada di sini semangat. Oke, selamat siang. Siang, luar biasa. Oke, jadi di sini saya dan Kang Romat punya oleh-oleh tadi dari pohon di sana gitu. Dapat oleh-oleh sebuah penyemangat lah buat kita semua di siang hari ini gitu. Apalagi tadi sudah makan Nah, ya pasti betul. ngantuk begitu. Betul, Kang Romat. Jadi untuk Betul lebih sekali. jelasnya bagaimana Kang Romat, langsung aja Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemimpin dan di sini ada Kak Ramadan juga. Sebelumnya mari kita bakar semangat kita dengan mengetukkan dada kita. Tepuk dada namanya. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang ayu. terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang ayu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang Jadi di sini kita akan mengadakan suatu kegiatan layanan konseling, Betul. di mana setting dalam rumah sakit. Nah, betul. Jadi tujuannya apa sih tujuan untuk pelaksanaan kegiatan ini? Yang pertama kita memahami makna dari sakit dan sabar Sabar dan dengan melalui suatu kegiatan. Kegiatan apa saja sih yang akan kita lalui? Yang pertama ada kegiatan menulis, yang kedua ada kegiatan membaca, dan ketiga ada gerakan yang membuat apa sih di balik semua kegiatan itu. Nanti kita akan cari. Untuk yang kegiatan pertama saya serahkan kepada Kang Oke, Rama. betul kata Kang Romat ya. Jadi kita di sini memahami bagaimana sabar dan juga bagaimana kita menerima keadaan. Jadi beberapa pekan ke depan kita menemani teman-teman di sini semua untuk kita berbahagialah untuk hari ini gitu. Jangan sampai kita terusan dilanda dengan kesedihan gitu Betul ya. sekali ya. Betul Kang Romat ya. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu, Tama. kami berdua Wisnu di Tama. Oke, bercanda ya, biar kita nggak terlalu tegang saja gitu ya. Betul. Oke, perkenalkan nama saya Ramadan. Saya asli dari Banten. Dari Banten saya kesini naik angkot. Jauh Rama? sekali ya. Saya Jauh. dari Bandung naik motor. Naik motor, alhamdulillah. Oke, ibu-ibu kan udah tahu ya nama kami di sini siapa dan asal kami juga dari mana. Dan kami juga pengen tahu ya nama-nama ibu dari mana dan asal dari mana. Betul sekali. Oke, saya pengen tahu satu persatu Ya. dari ibu-ibu semua. Nah, biar lebih akrab lagi, perkenalannya jangan cuma nama, tapi dengan juga daerah asal. Biar lebih menarik dan mudah diingat, nama asalnya harus
ada singkatan Kang Rahmat Itu yang ada menarik, artinya. yang menarik dan berarti. Contohnya dong, contohin dong, Contohnya silakan. apa ya? Aduh. Apa Oke, ini? contohnya misalkan nama saya Ramadan, asal dari Banten, punya pasangan sering berantem tapi tetap tentram gitu. Wih. Kan udah diingat gitu. Oke, udah paham ya ibu-ibu semua? Paham. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu deh. Dari siapa ini? Siapa? Perkenalkan Rifda dari Sumedang. Sumedang apa singkatannya? Suka memandang orang. Suka memandang orang. Kang Rahmat, awas hati-hati Kang Rahmat sering dipandang nanti sama Bu Rifda. Oke, Bu Rifda dari Sumedang selanjutnya. Siapa? Saya perkenalkan nama saya Sofi. Cintai aku semahinya. Cimahi. Cukupnya. Tam, kita secukupnya Kang Rahmat Ya, yang selebihnya ya. betul, karena yang berlebihan itu tidak baik. Tidak begitu. baik betul Kang Rahmat. Oke, dan ada Kang Rahmat di tengah ini dari mana dan siapa? Perkenalkan nama saya Hanifah. Saya berasal dari Cianjur. Cianjur. Cianjur itu apa tuh? Biasanya terkenal dengan tauco dan lain sebagainya. Coba kita lihat kepanjangannya apa Cianjur. Kepanjangannya yaitu cintai aku dengan jujur. Oke, buat rekan-rekannya di sana jangan sampai tergoda ya. Lanjut saja ya. Lanjut Kang Rahmat. Silakan kepada Perkenalkan nama saya Sarah Salsabila dari Ciamis. apa tuh Ciamis? Ciamis. Cintai aku dengan manis. Aduh, sesuai dengan namanya ya, beliau Dengan sangat namanya, manis sekali manis. begitu. Dilanjut Kang Rahmat. Sebelahnya siapa? Perkenalkan nama saya Sarah Siti Sarah dari Garut. Kepanjangannya Garut? itu Garut, Garulis, dan Arimun. Wah, Ini Kang. Garut. oh, pantasan orang Garut itu aduh banyak disukai sama orang saking banyaknya di Bandung. Jadi itu tuh sebuah fakta gitu Iya, kan. betul. Fakta gitu. Fakta Orang bahwa Garut orang Garut ada di mana saja ada di karena mana saja. keimutannya. Keimutannya juga dan kemanisannya. Dilanjut saja. Dilanjut yang terakhir ada siapa ini? Perkenalkan saya Nagil dari Antapani. Antapani. Apa itu? Apa Antapani? Antara cinta dan temani. Aduh. Duh, Jadi kalau punya rasa jangan sampai cuma sebatas teman Kang Rahmat. Harus diungkapkan dengan perasaan dan cinta. Betul kata Antapani juga. Tuh Kang Rahmat. Oke, gimana buat teman ibu-ibu semua? Udah siap belum nih buat menerima berbagai pelatihan ataupun berbagai apa yang dijelaskan oleh Kang Rahmat kegiatan ke depan gitu. Udah pada siap belum? Siap. Udah semangat rupanya. semangatin dulu tuh. Gimana udah pada siap belum? Siap. Oke, langsung aja ya. Sebelum itu, mari kita doa dulu. Oke, untuk berdoa. memulai kegiatan pada hari ini. Silahkan saya serahkan kepada Mas Tama untuk memimpin doa. Oke, untuk kakak-kakak semua ataupun ibu-ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan pada siang ini, biar kita kegiatan kita lancar tanpa ada suatu halangan, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Langsung aja biar ibu-ibu tahu bagaimana kegiatannya Ya betul ya. dan penasaran Langsung pun saja ya. terbayarkan. Langsung saja kegiatannya itu seperti ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, boleh dong kita mau asik-asikan nih buat bikin lingkaran. Boleh. Tapi lingkarannya jangan lingkaran yang biasa sering kita buat. Lingkarannya sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Siap semuanya? Siap. Oke. Yang apa agak sedikit. Si Bapak emang Ya. Oke, jadi ketika saya mengucapkan lingkaran kecil, Bapak dan Ibu silakan membuat lingkaran besar. Dan ketika saya mengucapkan lingkaran besar, Bapak dan Ibu silakan membuat lingkaran yang kecil. tapi tidak sampai di situ peraturannya. Jadi peraturannya atau cara mainnya adalah ketika saya mengucapkannya dengan sangat cepat, silakan Ibu dan Bapak dengarkan kalimat terakhir atau ucapan terakhir yang saya ungkapkan. Siap? Siap. Kita tes dulu. Bareng-bareng ya? Ya, bareng-bareng. Lingkaran kecil, Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Kita lebih cepat lagi nggak? Lingkaran kecil, lingkaran kecil,
kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Saya ulangi sekali lagi apa? Mohon mundur. Kecil kan, Bu? Mundur. Tadi ketika saya mengucapkan kecil berarti yang dibuat adalah lingkaran. Iya. Ya, sekali lagi ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Bapak, kenapa Pak? Ngapain sih main kayak beginian? Oh, Bapak ya. Takut ya, ya udah. Kalau kayak gitu silakan Ibu dan Bapak agak munduran. Kita tidak akan membuat lingkaran lagi. Mau buat lingkaran lagi atau tidak? Iya. Nggak usah lah, nggak usah bikin lingkaran. Kalau gitu, silakan Ibu dan Bapak duduk dengan rapi. Duduk dengan rapi. Kemudian saya akan membagikan sebuah kisah yang nantinya harus Ibu dan Bapak baca. Duh, kok panjang pisan sih? Banyak banget. Oke, silakan Ibu dan Bapak baca. Saya beri waktu 3 menit. Oh, kisah Nabi Ayub. Oke, baik, waktunya sudah habis. Kemudian saya akan memberikan 2 kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang ingin menceritakan kembali kisah yang telah dibaca. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan yang mau baca. Ibu Rida, kemudian Bapak Rahmat, kenapa menangis? Apakah ingin menceritakan kembali kisah yang dibaca? Air matanya nggak ada. Sedih. Silahkan kalau sedih diceritakan kembali. Ternyata Nabi Ayub itu dia sangat sabar menghadapi semua cobaan ini. Berarti Bapak sedang mengalami cobaan yang mungkin terasa Bapak berat, namun setelah membaca kisah Nabi Ayub, Bapak merasa bahwa apa yang Bapak alami tidak sebanding atau bahkan tidak sebesar, tidak seberat dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub, begitu ya Pak? Itu Kemudian Ibu Ribda tadi mengadu, silakan. Yang saya baca ini Nabi Ayub ini seorang nabi yang orang kaya, baik hati, tapi dia mendapatkan cobaan, hartanya yang hilang, anak-anaknya yang hilang, sampai ia mendapatkan penyakit yang bertahun-tahun, sampai meninggal baru meninggalkan. Ya, terima kasih Ibu Rika. Kemudian Pak Ramadan kenapa ya? Kan setelah membaca kisahnya raut wajahnya berbeda. Saya agak seminar, Bu. Nabi Ayub barang mana? Nabi Ayub barang mana? Agak seminar baca ini kurang jelas gitu, Bu. Oh begitu ya. Jadi tidak bisa membaca semua yang saya kasihkan. Iya, Bu. Kalau begitu silahkan didengarkan lagi paparan dari Ibu Rida saja. Ibu Rida tadi sudah memaparkan ya, atau sudah mengisahkan kembali tentang kisah Nabi Ayub. Bagaimana tadi, sudah mendapatkan gambaran Pak? Atau masih tidak ada gambaran? Ya udah, kalau itu Ibu tidak perlu menangis. Baik, selanjutnya Ibu Bapak saya akan membagikan kertas kosong dan ATK, lalu setelah itu dipersilakan untuk menuliskan sikap yang akan dilakukan untuk nanti ke depannya. Tadi kan sudah membaca kisah dari Nabi Ayub. Nah, di sini dipersilakan untuk
menuliskan sikap yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Saya beri waktu 2 menit untuk menuliskannya. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Silahkan dibacakan satu persatu. Dimulai dari Ibu Nadia. Bersabar dan ikhlas. Dilanjutkan oleh Bapak Rahmat. Setelah membaca kisah Nabi Ayub ini, ternyata kita harus sabar dengan cobaan yang diberikan, karena ternyata masih ada yang mendapatkan cobaan yang lebih dari saya, dan selalu tabah karena cobaan ini menjadi menaikkan derajat kita. Dilanjutkan kisah Nabi Ayub ini saya mendapatkan pesan yang begitu berharga bahwa berapa banyak kesedihan yang kita terima, kita harus tetap bersabar dan harus mencontoh Nabi Ayub karena keimanannya kepada Allah. Dilanjutkan oleh Ibu Risa. Kisah Nabi Ayub ini kita harus bersabar dan Allah akan sabar akan memasukkan kebaikan. Dilanjutkan oleh Bapak Ramadan yang terakhir. Setelah mendengar tadi pemaparan dari Bu Rika, karena nggak terlalu membaca ya, jadi menuntut kita untuk bersabar, karena itu gak bakal hina di mata Tuhan ketika mendapat musibah seperti tadi. Itu untuk bersabar, lebih tabah lagi. Nah, setelah menuliskan sikap yang dilakukan ke depannya, sekarang coba tuliskan kata-kata motivasi ataupun semangat untuk keluarga kalian yang sedang sakit. Saya akan bagi tulisnya. Saya berikan waktu 2 menit untuk menuliskannya. Setelah selesai, coba angkat dan bacakan bareng-bareng. Diangkat. Dibaca dimulai dari Bapak. Gambaran berbuat baik, kebaikan. Terus semangat sayang. Hadapi semua ini. Aku yakin kamu pasti bisa. We love you more than you know. Ibu-ibu dan bapak-bapak masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Boleh teman-teman yang ada di sini? Kita ikutan tepuk semangat. Gini ya, kita contohin dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa. Udah pada bisa nih? Kita contohin 1 kali. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pada tahap ini, yaitu kita akan melakukan games, yaitu apa? Gamesnya
estafet karet. Wah, menarik sekali ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak estafet karet itu kayak gimana permainannya? Mungkin belum tahu ya? Belum. Oh, belum tahu. Oke. Jadi permainan estafet karet ini sebelum dimulai diminta untuk berdiri, untuk Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu, lalu tentangkan tangannya. Tentangkan tangan. Oke, sudah rapi ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara bermainnya. Nah, nanti kita akan memberikan satu persatu. Bapak Ibu sedotan. Lalu cara bermainnya sedotan itu digigit ya. Nah, nanti dari Ibu Sarah kami akan memberikan karet. Lalu Ibu Sarah sampingnya harus mengajarkan karet itu. Nah, selanjutnya gimana? Oh, untuk peraturannya, memainkan ini tidak menggunakan tangan harus di belakang. Permainan ini di waktu sesuai dengan lagu yang akan diputar. Dan peserta menjatuhkan karet ini. Permainan akan diulang dari awal. Peserta yang menjatuhkan karet ini akan mendapatkan poin. Iya. Siap-siap ya. Jadi harus bisa Bapak Rahmat tadi menjatuhkan karetnya. Bapak Rahmat mendapatkan pertanyaan spesial dari kami. Apa nih? Nah, pertanyaan spesialnya itu kira-kira ketika tadi telah membaca kisah Nabi Ayub, apa saja sih cobaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ayub? Boleh disebutkan beberapa? Cobaan yang tadi dihadapi oleh Nabi Ayub, yang pertama dengan hilangnya harta, anak yang meninggal, kemudian ditinggalkan oleh sang istri. Tentu itu membuat hati saya yang sangat terganggu sehingga saya menangis. Selama ini saya hanya banyak mengeluh dan emosi sesaat karena keluarga saya adalah keluarga yang selalu terkena penyakit stroke begitu. Jadi saya selalu kesal bawaannya, tapi setelah membaca kisah Nabi Ayub ini saya jadi teringat bahwa masalah yang saya hadapi ini tidak sebesar apa yang sudah Nabi Ayub lalui. Iya. Oke, sangat bagus banget ya. Ini jawabannya udah cocok banget. Udah cocok banget, udah memahami banget nih. Berarti tadi fokus ke kegiatannya. Gimana
baik ibu sama bapak-bapak telah melakukan ujian ini. Senang, bersabar. Harus bersabar terhadap semua ujian. Ya, emang permainan ini menguji kesabaran kita. Nah, karena dengan permainan ini, jika kita terburu-buru, hasilnya akan tidak baik. Maka itu pelajaran yang bisa diambil dari permainan itu harus bersabar, harus berhati-hati. Mungkin sekian dari tuntutan kegiatan kita pada hari ini Ya, dan akan ditutup dengan membaca alhamdulillah. alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, intinya kita jangan lupa untuk selalu bersabar. Terima kasih.